Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, aku Wafa. Di sini aku akan mengajari kalian yaitu ilmu tajwid praktis dari metode Qiraati. Baik, setelah itu kita buka ya halamannya. Nah, di halaman 1 ini kita mempelajari yaitu gunnah musyaddadah. Di pelajaran yang ke-1 kita mempelajari gunnah musyaddadah. Apa sih itu gunnah musyaddadah? Yaitu gunnah musyaddadah yaitu setiap nun dan mim yang bertasydid. Contohnya inna, summa, innama, falamma, walakinna. Jadi di Al-Quran itu ya, setiap ada nun dan mim yang ada tasydidnya ini ya teman-teman, ada tasydidnya ini, itu dinamakan gunnah musyaddadah dan harus dibaca dengung ya. Contoh lagi inna, summa, innama, falamma, walakinna. Nah, jadi seperti itu. Lanjut kita ke pelajaran yang kedua yaitu perbedaan nun sukun dan tanwin sama dalam suara, beda dalam tulisan. Ya, nun sukun dan tanwin. Ini nun sukun terus tanwin. Jadi nun sukun dan tanwin itu sama dalam suara, beda dalam tulisan. Contohnya man, man, min, min, mun, mun. Jadi cara bacanya tetap, suaranya tuh tetap ini dibaca man, ini juga man. Cuma yang membedakan ini nun sukun dan tanwin ini. Jadi nun sukun dan tanwin perbedaannya yaitu sama dalam suaranya tapi beda dalam tulisan. Gimana, mudah bukan? Sekarang kita lanjut ke pelajaran ketiga. Apa yaitu hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah, ketiga iqlab, keempat idhar halqi, yang kelima ikhfa hakiki. Jadi hukum nun sukun atau tanwin ada 5 ini ya. Yang pertama yaitu idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Yaitu setiap nun sukun atau tanwin bertemu ya, waw, mim, nun. Kita pahami setiap nun sukun atau tanwin bertemu ya, waw, mim, nun. Kita buka selanjutnya. Nah, ini contohnya. Kita ketika bertemu ya, contohnya limay yaro wujuhu yauma idin ayyatuba liqaumi yuqinuna. Nah, ketika nun bertemu ya, ini nun sukun bertemu ya, itu bacanya itu didengungkan ya, limay yaro begitu. Nah, ini contoh yang tanwinnya wujuhu yauma idin. Nah, jadi harus dibaca dengung ya. Itu bacaan apa tadi? Idgham bi gunnah. Terus ketika bertemu waw, min waraihim adabu wasibun iwajaw wala amtan quwwati wala nasirin. Nah, gitu ya, sama seperti ini. Jadi bacanya itu harus dengung. Ketika bertemu mim, nakum ma'akum lakafurum mubinun fatham mubinan mimma immahinin. Nah, ketika bertemu nun, min nasirina hittatun nawfir lakum an nafsihi darajatim man nasya'u. Nah, ini sekilas dari contoh-contoh idgham bi gunnah, yaitu yang bertemu ya, waw, mim, nun. Terus ada lagi idgham bila gunnah ya. Tadi hukum nun sukun atau tanwin, idgham bila gunnah yaitu setiap nun sukun atau tanwin bertemu lam atau ro. Jadi nun sukun, ada nun sukun atau tanwin yaitu ketemu dengan huruf lam atau ro.
Contohnya yang bertemu lam. Milad maaf ya, ini tidak boleh didengungkan. Beda sama dengan yang tadi ini langsung bacanya miladunka. Jadi itu harus ditekan ya, jangan didengungkan seperti idgham bi gunnah. Jadi idgham bila gunnah itu bila tanpa ya, tanpa dengung. Gunnah itu artinya dengung. Jadi idgham bila gunnah itu idgham yang tidak didengungkan, tetapi ditekankan. Cara bacanya seperti ini, miladunka, miladunka. Latiful lima, latiful lima. Nah, seperti itu. Kalau ketika bertemu dengan ro, famar rob bukuma, famar rob bukuma, aisyatir rodiyatin, aisyatir rodiyatin. Jadi ditekan, tidak didengungkan. Terus yang selanjutnya yaitu iqlab, yaitu setiap nun sukun atau tanwin bertemu ba. Jadi ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi hurufnya iqlab cuma ada satu, yaitu ba saja. Contohnya mambakhila, mambakhila, kan ini tulisannya man ya, ketemu ba. Jadi tuh bibir harus ditutup ya, seperti membaca mim ketika bertemu mim ya. Mambakhila, mambakhila yumbitu. Nah, jadi bacanya seperti itu. Kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu bacaan idhar halqi, yaitu setiap nun sukun atau tanwin bertemu hamzah, ha, kho, ain, win, ha. Setiap nun sukun atau tanwin bertemu hamzah, ha, kho, ain, win, ha. Jadi hurufnya ada 6 ya. Hurufnya idhar lagi ada 6. Ketika bertemu hamzah, contohnya man utiya, man utiya. Jadi itu bacanya kalau idhar halqi ini jelas, tidak boleh didengungkan. Man utiya radin akhohum, radin akhohum. Jadi jelas, tidak boleh dibaca dengung. Terus ketika bertemu dengan ha, min haitsu, min haitsu, mulaqin hisabiyah, mulaqin hisabiyah. Jadi harus jelas. Ketika bertemu kho, man khoffat, man khoffat, kadzibatin khotiatin, kadzibatin khotiatin. Harus dibaca jelas, tidak boleh dengung. Ketika bertemu ain, min indillahi, min indillahi. Ketika bertemu wain, min wislinin, min wislinin. Jadi min wis, nah itu harus jelas ya, tidak boleh dengung. Terus yang terakhir bertemu ha, min hal butuna, min hal butuna. Jadi harus jelas. Terus yang selanjutnya yaitu ikhfa haqiqi, yaitu setiap nun sukun atau tanwin bertemu huruf 15. Huruf 15 apa saja? Yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, do, fa, qof, kaf. Nah, diingat-ingat, jadi hurufnya ikhfa haqiqi itu ada 15. Kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu contohnya. Contoh ketika bertemu ta, miltahtiha, miltahtiha. Jadi ikhfa itu harus dengung ya, bacanya itu harus didengungkan. Miltahtiha. Ketika bertemu sa, masajjajan, maaf bukan mang ya, maang, nggak kelihatan. Ma'asajjajan, ma'asajjajan. Nah, jadi begitu. Ketika bertemu jim, aljainakum, aljainakum. Ketika bertemu dal, win wanudaniyatun, win wanudaniyatun. Karena mempersingkat videonya, jadi seperti inilah contoh-contohnya ya, seperti ini.
Terus pelajaran yang ke-13. Ini pelajaran yang terakhir ya teman-teman, huruf pelajaran ke-13 yaitu hukum mat. Hukum mat itu dibagi menjadi dua, yaitu ada mat tabi'i dan mat far'i. Mat tabi'i yaitu fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhammah diikuti waw sukun. Panjangnya yaitu kira-kira itu 1 alif atau 2 harokat. Contohnya da, di, du, nu, hi, ha, 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi da, di, du, nu, hi, ha. Nah begitu ya cara bacanya. Itu dinamakan mat tabi'i. Terus mat far'i. Mat far'i itu dibagi lagi menjadi 13. Yang pertama yaitu mat wajib mutasil, kedua mat jaiz munfasil, ketiga mat arid lis sukun, keempat mat iwad, kelima mat silah, keenam mat badal, ketujuh mat tamkin, 8 mat lin, 9 mat lazim musaqqal kalimi, terus ke 10 mat lazim mukhaffaf kalimi, 11 mat farq, 12 mat lazim musyba' harfi, ke-13 mat lazim mukhaffaf harfi. Jadi ada 13 pembagian mat far'i ini. Kita kupas satu-satu. Mat wajib mutasil. Apa itu mat wajib mutasil? Yaitu mat tabi'i. Mat tabi'i tadi ya, yang ini fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun. Mat tabi'i itu bertemu hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya ja'a. Nah ini kan ini kan mat tabi'i ya, fathah diikuti alif. Nah setelah mat tabi'i ini ada hamzah dalam satu kalimat. Nah itu harus dibaca mat wajib mutasil. Jadi itu panjangnya tuh 5 harokat ya, 2,5 alif atau 5 harokat, 5 harokat atau 5 ketukan. Jadi ja'a harus ada 5. Atau begini cara hitungnya, ja'a, nah, harus 5 ya. Terus mat jaiz munfasil yaitu mat tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya inna a'tayna wa ma umiru inna anzalna. Ini sama seperti mat wajib mutasil, cuma yang mat jaiz munfasil itu bertemu mat tabi'i bertemu hamzahnya itu di lain kalimat ya, bukan dalam satu kalimat. Terus mat arid lis sukun. Setiap mat tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Jadi ada mat tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya abuka, abuk, aikobi, aikob. Ini kan mat tabi'i, abu. Bertemu ka, kan ka itu huruf hidup. Karena ada waqaf, jadi dibaca mat arid lis sukun, abuk. Tuh ya. Terus mat iwad. Kalimat fathah tain dibaca waqaf selain tak marbutoh. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contohnya waliman, walima, waliman, walima. Begitu ya, karena ada waqaf. Terus ada mat silah. Mat silah dia dibagi menjadi 2, yaitu mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Mat silah qasirah, setiap hi dan hu yang dibaca panjang, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contohnya bihi, lahu, bihi, lahu. Itu. Terus mat silah tawilah, yaitu setiap mat silah qasirah bertemu hamzah, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya dhahrihi inna. Nah ini hi kan aslinya mat silah qasirah ya, berhubung di depannya mat silah qasirah ada hamzah, jadi dibaca panjangnya itu 5 harokat. Jadi begitu ya, namanya mat silah tawilah. Terus ada selanjutnya mat badal. Mat badal yaitu setiap a, i, u yang dibaca panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Amanu, ituni, utia. Terus mat tamkin, setiap ya kasroh bertasydid bertemu ya sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh ummiyina,
huyitum nabiyina. Jadi ya kasroh ya, ini ya kasroh yang bertasydid bertemu ya sukun. Jadi setelahnya ya kasroh bertasydid ini ada ya sukun, itu dinamakan mad tamkin. Terus yang selanjutnya ada mad lin, yaitu setiap fathah diikuti wawu atau ya sukun bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh khaufun, khauf, ilaihi, ilaih. Nah ini ada fathah ya diikuti waw atau ya. Terus bertemu huruf hidup fun sama hi dibaca waqaf. Jadi panjangnya ada 3 alif atau 6 harokat. Terus yang selanjutnya mad lazim mustaqal kalimi. Apa itu? Yaitu setiap mad tabi'i bertemu tasydid panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh walad dallina atuhajjuni. Jadi mad lazim mustaqal kalim ini yaitu setiap mad tabi'i, ini do, ini kan mad tabi'i, terus bertemu tasydid. Ini setelahnya mad tabi'i do ini ada tasydid kan pada huruf lam li nih. Jadi itu dinamakan bacaan mad lazim mustaqal kalimi. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. 6 harokat itu 6 ketukan ya teman-teman. Terus mad lazim mukhaffaf kalimi, yaitu setiap mad badal bertemu sukun panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Kalau yang tadi kan mad tabi'i. Terus yang sekarang mad lazim mukhaffaf kalimi yaitu mad badal. Mad badal yang tadi itu kan a i u ya. Nah ini bertemu sukun. Contohnya al ana. Nah ini a ini kan mad badal. Terus setelahnya mad badal ini ada sukun, jadi dibaca mad lazim mukhaffaf kalimi. Terus yang terakhir nih teman-teman, mad farq. Apa itu mad farq? Yaitu setiap mad badal bertemu tasydid. Oh bukan yang terakhir, maaf ya. Ini mad farq setiap mad badal bertemu tasydid panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya ul Allahu ul adzakaraini. Nah ini dinamakan mad farq, yaitu mad badal. Setelah mad badal ada tasydid, jadi panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Terus yang selanjutnya ada mad lazim musyba' harfi. Apa itu mad lazim musyba' harfi? Yaitu setiap huruf yang dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Jumlahnya ada 8. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Contohnya nun, qaf, shad, alif, lam, mim, dan seterusnya. Jadi mad lazim musyba' harfi itu yang panjangnya itu yang ada, kalau di Al-Quran itu yang ada garisnya seperti ini ya, ini namanya mad lazim musyba' harfi. Terus mad lazim mukhaffaf harfi, setiap huruf yang dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat, jumlahnya ada 5. Ha, ya, po, ha, ro. Contohnya toha, yasin. Tapi ya-nya saja ya, kalau yang sin-nya itu termasuk pada mad lazim musyba' harfi. Terus hamim, hanya ini mad lazim mukhaffaf harfi karena kan 2 harokat saja. Lah mimnya itu termasuk pada mad lazim musyba' harfi, seperti itu dan seterusnya. Sudah ya. Ini ada tambahan, setiap huruf yang sama yang pertama sukun namanya kan idgham mutamatsilan ya tadi, kecuali wawu sukun bertemu wawu dan ya sukun bertemu ya yang dibaca mat. Jadi fi yaumin itribu wasabiru. Jadi fi ini tetap mat tabi'i, bukan mat bukan idgham mutamatsilan ya. Ya seperti itu. Shadaqallahul adzim. Telah selesai pembelajaran tajwid kali ini. Semoga membantu, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Maaf apabila ada kesalahan ketika menjelaskan dari awal hingga akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.